Sampai sekarang sudah 63 hari belum ada kabar berita tentang kasus ini. Belum ada titik terang. Dalam hati ini, ya Allah ya Tuhan, saya hanya ingin tahu siapa, apa motifnya, siapa pelakunya, apa motifnya. Hanya itu saja. Setelah itu saya serahkan semuanya pada hukum. Mau dihukum apa dia terserah. Saya hanya ingin tahu siapa orangnya, apa motifnya, itu saja. Misteri kematian KY, bocah 4 tahun di sebuah pekuburan Cina sudah memasuki bulan keempat. Namun hingga saat ini, polisi belum berhasil mengungkap motif maupun pelaku pembunuhan bocah perempuan Malang yang ditemukan dalam instalasi pengolahan air limbah itu. Kemarin Minggu 25 September 2022, Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jambi, Eka Tiondang, bersama tim mendatangi kediaman rumah orang tua KY untuk menanyakan perkembangan kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian. Bagaimana kejadian itu terjadi? Mari kita simak penuturan orang tua KY yang disampaikan langsung kepada pemimpin redaksi Mediator News, Alion Mason. Ya, hari itu kan Hari Sabtu, tanggal 23. tanggal 23 bulan Juli. Bertepatan hari itu kan libur, anak-anak sekolah libur, suami juga lagi nggak ada kerjaan. Jadi ya selesai bangun pagi, saya ya cabut-cabutlah lampu kan, terus saya pergi belanja sama suami ke atas beli lauk-lauk lah masakan. Rumah sama kakaknya sama abangnya masih tidur. Saya pergilah berdua aja. Pas saya pulang dari warung, sedikit udah bangun, ngintip dari jendela. Itu dari mana? Dari warung belanja. Kok kikinya udah diajak. Ya dia masih tidur. Sambil saya masuk ke dalam kan, kami sarapan, makan roti kan, duduk-duduklah sebentar. Ini ayahnya pergi ngantar langganan, anak-anak kan pergi ke warnet. Ngantar dulu ke warnet tuh. Jadi ngantar sudah selesai ngantar anak-anaknya tadi ke warnet, pulang. Bapaknya bilang, Ibu, ayah mau jemput lagi nih anak-anak ke warnet. Kita masak yuk. Kata dewek lah anak-anak nih kalau ngojek sama bapak katanya sering diajak ke sana, sering diajak sini, kayak aku lapar katanya. Masaklah kami nih berdua kan, anak-anak ada semualah di dalam kan, sama anak-anak tetangga main kan. Nah, rumah adalah main di dalam sama kakaknya sama abangnya. Saya lagi berjibaku di dapur masak, udah hampir selesai lah kan. Si Keke ini mendatangi saya di dapur, izin. Ibu, Keke mau main ke bawah ya. Saya larang, sempat saya larang kan. Gak usah nak, bentar lagi kan ibu mau selesai masak. Kita mau makan. Aida, Keke mau main di bawah. Azril sudah jemput gitu kan. Nah, ya udahlah kata orang, mainlah sana sebentar ya kata orang. Kagak ibu jemput kata orang. Pergilah dia nih tadi. Nah selesai saya masak, saya duduklah di depan di teras kan, ngobrol sama tetangga kan, rehatlah sebentar. Nah bapaknya ngomong, udah matang semua masaknya, udah kalau mau makan makanlah. Nah, bapak kan mau jemput langganan, yo. Makan bapak nih, selesai makan bapak pergi. Kelang 5 menit, saya juga pergi mencari almarhumah yang mau jemput lah kan. Pas nyampe di sana, ntar ya kata orang, kagak ibu jemput kata orang. Pergilah dia nih tadi. Nah
selesai saya masak, saya duduklah di depan di teras kan, ngobrol lah sama tetangga kan, rehatlah sebentar. Nah, bapaknya ngomong, udah matang semua masaknya, udah kalau mau makan makanlah. Nah, bapak kan mau jemput langganan, yo. Makan bapak nih, selesai makan bapak pergi. Selang 5 menit, saya juga pergi mencari almarhumah ini yang mau jemput lah kan. Pas nyampe di sana, di tempat dia main, di rumah yang saya tuju kan, saya tanya sama mamanya, saya panggil almarhumah ini, Keke pulang yuk, mau makan. Keluarlah mama temannya ini tadi, udah balik yuk dari tadi. Kalau udah dari tadi itu minimal udah lama kan, kalau udah dari tadi. Loh, kalau udah dari tadi kok udah nyampe kata udah ada di rumah. Enggak, ya udah balik tadi gitu. Tadi aku marahin katanya, dia main lecek di sini, bajunya kotor, jadi aku suruh balik, suruh mandi gitu. Ya udah mulai panik saya, karena anak saya tidak pernah kayak gitu kan, saya panik. Saya carilah, pulang lagi saya ke rumah, siapa tahu dia udah pulang di rumah kan, nyari jalan lain gitu. Namanya anak-anak ini sering kepo gitu kan, ada jalan lorong dikit ikut dia ke lorong itu kan. Saya pulang ke rumah, saya tanya sama anak saya yang paling besar, adik udah pulang belum? Nggak ada katanya, coba cek di kamar mandi, karena apa orang bawah tuh adik ini kotor, apa tahu mungkin di kamar mandi gitu kan, takut katakan. Kami ceklah lagi ke kamar mandi, nggak ada. Di kamar tidur nggak ada. Terus saya buka pintu belakang, saya cek di halaman belakang kan, kami sering main di halaman belakang, nggak ada. Saya sudah mulai panik. Terus saya bilang lah sama anak saya, taruh HP kamu, kunci rumah, bantu ibu cari adik. Terus saya cari Bu, keliling-keliling lah cari hari itu, sampai saya mencarinya ke sini, lewat sini sama istrinya paman saya ini ketemu. Istri Pak Bibi saya tuh duduk di teras tuh. Saya sempat nanya kan, Bi, nampak Keke tidak main sini? Tidak ada katanya. Carilah dulu anak kau katanya, anak kau tidak pernah main jauh katanya kan. Saya lewatlah ke atas sana cari, bibi saya belum ngeh gitu kan. Sampailah ada tetangganya yang ngomong, kau tahu dak kitanya anak Lela hilang dari tadi gitu. Belum balik-balik. Itulah dikasih tahu lah sama paman saya. Barulah rame ke rumah. Saya sudah muter-muter keliling-keliling sampai ke sekolahan abangnya saya cari. Sampai ke mana-mana, sampai ke depan masjid Simpang Uca tuh Pak, saya cari ke situ kan. Ya saya memang nggak sampai Simpang Uca, pas ada masjid tuh situ saya cari. Saya balik lagi. Iya, sudah kata bapak jangan nangis, kita cari dulu anak. Saya pulang di situ, saya sudah lemas karena tahu anak tadi nggak ada sama bapaknya kan. Saya duduk di depan pintu sambil nangis, dikasihlah sama anak saya minum dulu katanya. Jadi udah nangis, kita cari dulu adik, siapa tahu adik punya main dalam rumah orang gitu. Mudah-mudahan seperti itu katanya. Sampailah sore Bu, sampai malam nggak ada berita. Sampailah hari penemuan jenazah. Sampai kami dapat teror dari WA di HP paman saya, minta tembusan. Kalau mau ketemu sama Keke, cabut laporan dulu ke polisi. Diiokan sama paman saya, tapi tidak kami lakukan kan, karena permainan kami. Kata pihak kepolisian ini mungkin orang iseng katanya. Oke lah, kata paman saya. Semakin saya panik itu. Dari mana saya mau dapat uang sebanyak itu untuk nebus anak saya? Tapi pikiran saya tetap positif. Kayak mana caranya saya anak saya balik dalam keadaan sehat, walafiat, tak kurang satu apapun. Sampai saya dinasehati sama orang pintar lah, Ibu. Kemungkinan itu selalu ada. Tapi intinya Ibu harus ikhlas, lahir batin katanya. Apapun keadaan anak Ibu nanti pulang, Ibu harus ikhlas. Sampailah penemuan jenazah itu saya rasa nggak percaya.
Di situ saya merenung, ya Allah, ya Tuhanku, hari itu terakhir aku lihat tawa anak aku senyum. Jujur Bu, hari itu dia pamit itu memang terakhir saya melihat dia. Di makam saya nggak berani lihat, saya nggak berani. Saya takut, jiwa saya tergoncang. Soalnya anak saya masih ada 2 yang mau saya urus. Kalau sempat saya tergoncang, mereka berdua sakit. Tapi intinya ibu harus ikhlas, lahir batin katanya. Apapun keadaan anak ibu nanti pulang, ibu harus ikhlas. Sampailah penemuan jenazah itu saya rasa nggak percaya. Di situ saya merenung, ya Allah, ya Tuhanku, hari itu terakhir aku lihat tawa anak aku senyum. Jujur Bu, hari itu dia pamit itu memang terakhir saya melihat dia. Di makam saya nggak berani lihat, saya nggak berani. Saya takut, jiwa saya tergoncang. Soalnya anak saya masih ada 2 yang mau saya urus. Kalau sempat saya tergoncang, mereka berdua siapa yang ngurus? Itu yang saya anu. Sampai pihak polisian mau bilang, ibu mau lihat foto hasil otopsi. Saya nggak kuat, karena saya ada rasa penyesalan juga sebagai seorang ibu. Apakah saya lalai, nggak berhasil menjaga anak saya dengan baik sampai terjadi hal seperti itu? Saya nggak peka gitu. Sampai sekarang sudah 63 hari belum ada kabar berita tentang kasus ini. Belum ada titik terang. Dalam hati ini, ya Allah ya Tuhan, saya hanya ingin tahu siapa, apa motifnya, siapa pelakunya, apa motifnya. Hanya itu saja. Setelah itu saya serahkan semuanya pada hukum. Mau dihukum apa dia terserah. Saya hanya ingin tahu siapa orangnya, apa motifnya, itu saja. Kalau didoain nggak berhenti. Tadinya jujur, saya jarang menghadap Allah, tapi sejak kejadian ini, saya pasrahkan semuanya sama Allah. Sementara itu, menurut Eka Tiondang, pihaknya akan tetap memantau perkembangan kasus ini. Ia berharap pihak kepolisian tidak boleh kehabisan akal untuk mengungkap siapa pelaku dan motif pembunuhan KY. Ia menegaskan Komnas Anak Jambi siap mendampingi orang tua korban dan membantu pihak kepolisian untuk segera mengungkap kasus ini. Lambannya pengungkapan kasus ini akan berdampak luar biasa pada keluarga korban maupun warga sekitar rumah korban, katanya lagi. Nurlela, ibu mendiang KY, mengungkapkan kekhawatiran kalau kasus ini ada motif pendendam di baliknya. Tidak hanya itu, ia menduga bahwa pelaku adalah predator yang melakukan kekerasan seksual. Selain itu, warga sekitar juga merasakan hal yang sama. Saat ini mereka membatasi anak-anaknya untuk keluar rumah atau bermain. Bahkan sejak kasus ini muncul, para orang tua sengaja mengantarkan anaknya jika pergi ke sekolah. Demikian Mediator News, Alion Mason melaporkan.